Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia mendengar kabar yang mengguncangkan hatinya. Ratu Izebel marah besar dan mengancam akan membunuhnya. Seorang nabi Tuhan yang baru saja berani menghadapi ratusan nabi palsu, kini merasa takut dan gelisah. Kadang, setelah kemenangan besar, kita pun bisa merasa lemah. Tapi ingat, bahkan hamba Tuhan seperti Elia pun pernah takut. Tuhan mengerti hatimu. Elia berlari jauh ke padang gurun, meninggalkan segalanya. Ia berjalan di bawah terik matahari, di tengah kesunyian dan kelelahan. Dia merasa sendirian, seolah Tuhan tidak lagi peduli. Tapi justru di padang gurun seperti inilah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Kadang Tuhan izinkan kita masuk ke padang kering, supaya kita belajar bersandar penuh hanya kepadanya. Lelah dan hancur hati, Elia duduk di bawah pohon ara. Ia berkata, "Cukuplah, Tuhan, ambillah nyawaku." Kata-kata yang jujur dari hati yang terluka. Pernahkah kamu merasa seperti Elia, ingin menyerah, karena semuanya terasa terlalu berat? Tapi Tuhan tidak memarahi Elia. Ia justru datang dengan kasih. Dalam keheningan, malaikat Tuhan datang mendekat, membawa roti dan air untuk Elia yang terbaring lemah. Lembut sekali kasih Tuhan itu. Saat kita merasa tak berdaya, Tuhan justru mengulurkan tangannya. Ia tidak hanya memberi makanan, tapi juga pengharapan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan hari ini. Elia makan roti itu dan minum airnya, lalu tubuhnya mulai dikuatkan kembali. Kadang kekuatan yang Tuhan berikan bukan dalam hal besar, tapi lewat hal sederhana, secuil harapan, sepatah firman, atau sentuhan kasih dari orang lain. Tuhan memulihkan Elia dengan lembut, satu langkah demi satu langkah. Dengan kekuatan itu, Elia berjalan 40 hari menuju Gunung Horeb. Perjalanan iman tidak selalu cepat. Ada waktu untuk berjalan perlahan, untuk merenung, dan untuk kembali mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin menemuimu di Horeb hatimu, tempat di mana kamu berhenti berlari, dan mulai mendengarkan. Di Gunung Horeb, Elia menanti suara Tuhan. Datanglah angin besar, lalu gempa, lalu api, tapi Tuhan tidak ada di sana. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi, lembut dan tenang. Disitulah Tuhan berbicara. Terkadang kita menunggu mujizat besar, padahal Tuhan sudah berbisik lembut di hati kita. Setelah mendengar suara Tuhan, Elia kembali diteguhkan. Ia diberi tugas baru, dan hatinya dipulihkan. Begitu juga dengan kita. Tuhan tak ingin kita menyerah. Ia ingin kita bangkit, karena masih ada rencana besar yang menanti. Kalau kamu diberkati lewat kisah Elia ini, tulis amin di kolom komentar ya. Dan ingat, Tuhan selalu setia, bahkan saat kamu merasa sendirian.